Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bergabung kembali, bisa bertemu kembali di Tasyan Online Gak Ngaji Gak Asik di hari Jumat malam. Ya, tentunya ini adalah momen untuk kita hari Jumat malam ini untuk kita belajar, untuk kita menambah wawasan dan ilmu tentunya berkaitan dengan tajwid ya yang kebetulan pada kesempatan hari ini kita akan mengulas mengenai syarah Tuhfatul Atfal ya, bersama guru kita Ustadz Rudini. Alhamdulillah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita dan sudah bergabung dan insyaallah kalau sudah siap Anda serahkan kepada Ustadz Rudini. Sudah siap Ustadz? Insyaallah. Ustaz. Baik, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Alhamdulillah, sahabatku yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita semua. Semoga senantiasa terus dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita belajar bersama-sama ya agar senantiasa meluruskan niat agar juga ya menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan juga tentunya untuk menginginkan atau menginginkan Afwan Ustaz, surganya suaranya Allah agak Subhanahu kecil wa Ustaz. taala. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bi tariqan ilal jannah." Ya, jadi barang siapa yang menuju ladang ilmu, berjuang dan lain sebagainya, ya maka sahalallahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia menuju jalan ke surga. Nah, mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada malam hari ini adalah salah satu ya jalan adalah salah satu upaya kita untuk uh, dekat kepada Allah. Salah satu dari kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabatku yang bikin hati Allah Subhanahu wa taala, ya saya ingin sampaikan sedikit terkait tentang ada pertanyaan ya, ada obrolan ya, ada terkait obrolan dari salah satu teman saya, sahabat saya. Ya, beliau mengatakan bahwa temannya itu tidak mau belajar tahsin. Langsung ingin menghafal 30 juz, langsung ingin menghafal Al-Quran. Tanpa mau belajar tahsin dulu. Belajar perbaiki bacaannya dulu. Sini, sini. Ya. Jadi, lantas bagaimana? Ya, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena mustahil dia akan bagus bacaannya kecuali dia mempelajari ilmu tajwid. Ya. Atau apa namanya? Dia kekeh dengan bacaannya maka termasuk ya kata Imam Al-Jazari menyampaikan ya uh, kalau redaksinya seperti ini, kalau dia membaca Al-Quran dengan tidak berdasarkan ilmu tajwid, kaidah-kaidah tajwid ya, maka faqad asimu, maka dia terancam berdosa. Ya, oleh karenanya ya salah satu ya ulama mengatakan ya seseorang mengatakan bercabang-cabang ilmu Al-Quran, berjuta-juta cabang ya
dan di antara salah satu cabang ya yaitu ilmu tajwid. Ketika tidak bisa me, ketika tidak bisa mempelajari semuanya, keseluruhannya yang banyak, entah tafsirnya, entah balaghahnya dan sebagainya, maka jangan tinggalkan satu pelajaran yaitu tajwid, tahsin. Nah, oleh karenanya ya perlu ya penting ya belajar tahsin teman-teman, perbaiki bacaan baru kita menghafal ya. Baik, kita mulai dari bentar. Baik, maaf teman-teman. Kita ya kita sampai semana kemarin? Mohon maaf, baru mukadimah atau sudah sampai sampai ahkam sakin tanwin? Ada yang masih ingat nggak? Qadimah Ustaz. Mukadimah. Baik. Jadi sekarang kita ya selanjutnya mengenai ahkam nun sakinah wa tanwin. Baik, kemarin sudah saya jelaskan ya kalau tidak salah eh linun intaskun wa tanwin ini. Kalau kemarin sudah sampai izhar kalau tidak salah ya. Wal awwalul izharu. Kalau tidak salah sampai itu kemarin. Nah, Nah, baik, wajah sedikit terkait itu ya. Matan jelaskan. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبا فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. Nah, kemarin sudah dijelaskan. Intinya adalah teman-teman rumusnya begini. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yaitu hamzah dengan ha, ain dengan ha, ghain dengan kha, maka nun sukun dan tanwinnya dibaca jelas. Ya, karena kita membahas tentang nun sukun dan tanwin. Ahkam nun sakinah wa tanwin. Nah, wasani dan yang kedua ya jelaskan
Wasani, dan yang kedua kata Matan menjelaskan wasani idghamu bisittatin atat. Dan yang kedua adalah idgham. Ma ma'ana idgham? Apa maksudnya idgham? Ya, idgham artinya memasukkan atau meleburkan atau mentasydidkan. Ya, saya ulangi, idgham bermakna meleburkan, memasukkan atau meleburkan boleh. Ya. Maksudnya bagaimana? Memasukkan artinya adalah nun sukun atau tanwin dimasukkan ke huruf setelahnya. Nah, melebur juga sama. Melebur artinya meleburkan nun sukun, nun sukun dan tanwin ke dalam huruf berikutnya. Mentasydidkan bagaimana, Ustaz? Mentasydidkan adalah, ya kalau di Indonesia itu biasanya idgham itu ada langsung tanda tasydid. Beda dengan yang dicetakan Madinah, tidak ada. Ya, biasanya cetakan Mekah, cetakan Indonesia itu langsung ada apa namanya? Tasydidnya. Misalnya man yasha jadi may yasha. Nah, diyanya itu pasti ada tasydidnya. Maka untuk memudahkannya yang mentasydidkan juga tidak masalah. Nah, wasani idghamun bisittatin atat. Dia ada 6. 6 huruf daripada idgham tersebut ya. 6 huruf daripada idgham tersebut dan sudah di sittatin atat. Sudah di apa? Sudah dikelompokkan atau sudah disusun ya. Dalam kalimat fi maluna atau fi muluna ya indahum qad sabatat. Ya, jadi uh, ini sudah sepakat ya ulama qiraat semuanya ya dengan ketetapan yarmuluna atau yarmaluna sebagai huruf idgham ya. Ustaz kalau anda ada dua guna ya sekarang kita bahas. Ya, fi yarmuluna indahum qad sabat. Sudah apa namanya? Sudah sepakat ya para ulama qiraat dalam hal tersebut. Lakinnaha qismun yudghama fihi bi ghunnatin yanmu'u bima. Nah, yang pertama ya kan tapi lakinnaha akan tetapi ya qismun yudghama. Nah, ada dua bagian atau dibagi menjadi dua ya yang disebut dengan apa? Idgham ini terbagi atas dua bagian. Qismun yudghama fihi bi ghunnatin di dalamnya terdapat atau digunakan. Gunnah ini maksudnya adalah masuknya ke rongga hidung atau kalau bahasanya suara yang nyaring ya suara yang nyaring ke rongga hidung. Waduh apa fihi bi ghunnatin bi yanmu ulima dan dia adalah yanmu ya nun mim dengan waw. Ini yang digunakan. Biasanya orang yang itu susah sekali memasukkan ke hidungnya kalau huruf ya. May yasha ini salah. May masuk hidung. May masuk harusnya. May masuk ke hidung. Ya, ada seorang syekh yang mengatakan dulu ketika belajar itu, ketika saya belajar, ya beliau mengatakan kalau tidak Syekh Tamadi atau Syekh Ahmad lupa lagi saya. Uh, antara keduanya ini karena saya ikut daurah beliau dulu. Jadi kenapa huruf yang tidak lewat hidung dimasukkan ke hidung sedangkan huruf ini adalah huruf yang masuk ke hidung tidak dimasukkan ke hidung. Contohnya ain. Ain itu tidak masuk ke hidung tapi dimasukkan ke hidung. Sedangkan ini yang benar-benar masuk ke hidung tidak masukkan ke hidung. Misalnya miu waroi. Miu gak masuk ke hidung harusnya masuk miu mai masuk ke hidung. Nah. Fihi bi ghunnatin biyanmu ulima dan ini harus kita ketahui ya harus diketahui bahwa huruf yang boleh gunnah itu ketika bertemu dengan mim dengan nun yang idgham ya adalah ya nun mim dengan waw ya nun mim dengan waw atau misalnya ya waw mim nun ya mana-mana boleh ya mana-mana boleh ya waw mim nun boleh
Tapi kalau mau ya dekat ya, ya apa yang dekat atau yang cepat ya yanmu. Karena matanya disebut dengan yanmu ulima. Yanmu ulima. Nah, saya ulangi ya. Kalimat yang kedua, lakinnaha lang lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Jadi lakinnaha qismani qismun yudghama, akan tetapi ini terbagi atas dua bagian. Ya, gunnah ini apa? Idgham itu termasuk dua bagian. Bagian yang pertama adalah fihi bi ghunnatin. Dia dalamnya terdapat gunnah, yaitu huruf yanmu ulima. Yanmu ini harus diketahui ya. Hurufnya adalah yanmu. Ya nun mim dengan wawu atau ya wawu mim dengan nun. Mana boleh. Ya. Naam. Illa idza kana ya bikilmatin fala. Bikilmatin sampai di sini bikilmatin. Fala tudghim. Nah, itu dia. Nah, saya ulangi. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Naam. Jadi ya illa idza kecuali ya jika keduanya illa idza kana bikilmatin fala tudghim. Ya, dari kecuali ya yanmu ini keduanya maksudnya adalah apa? Nun dengan waw, nun dengan ya, ya dalam satu kalimat fala tudghim, maka dia tidak digunakan. Maaf, maka dia tidak iya, tidak di idghamkan. Ya, tidak diidghamkan. Fala tudghim, tidak dimasukkan nunnya ke dalam huruf tersebut. Ke dalam huruf tersebut. Ya, bisa apa saja dia ka dunya sin wa ya tala. Tala ini maksudnya adalah ada yang dinwa sin wa qinwa, ini juga itu uh, cara tala ini maksudnya cara membaca ya yang telah diikuti, kita harus ikuti. Nah, yang sudah diikuti. Nah, saya ulangi ya. Saya ulangi. La idza kana bi kalimatin fala tudghim ke dunya sinwa ya sinwanin tala. Maksudnya adalah dunia nun sukun bertemu dengan ya harusnya dibaca duya, tapi dibaca dunya. Sama juga ini sinwa dibaca ya, sinwa harusnya siwa, tadi dibaca sinwa. Jelas. Apa jadi hukum bacaannya apa saat jadinya? Ya, ini disebut dengan izhar mutlaq. Ya, izhar mutlaq. Jadi dia mutlak ya dibaca jelas ya, bukan fala. Sudah jelas, sudah jelas dalam matanya fala tudghim. Ya, fala tudghim. Jadi tidak di tidak digunakan. Tidak di apa? Ya tidak dimasukkan. Juga tidak digunakan. Ya, termasuk tidak digunakan. Fala tudghim kidunya sinwanin fala. Nah, pertama saya sebutkan ya wasani idghamun بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة ينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان فلا صنوان تلا. Nah, jadi ketika satu kalimat kayak sinwanun, qinwanun, dunya ya, sama itu ya. Jadi tidak di alat tudghim, tidak diguna, tidak dimasukkan. Nun sukunnya tidak dimasukkan ke huruf berikutnya. Nah, baik. Sampai di sini bisa difahami teman-teman. Izin minum madu.
Baik, sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke kedua. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Yang kedua disebutkan dengan yang dimasukkan dengan cara bi ghairi gunnah atau biasa itu kita kenal dengan bila gunnah, ya, bila gunnah. Boleh enggak menyebut dengan bila gunnah? Boleh, ya enggak apa-apa. Karena dalam matan lain disebutkan bila gunnah. Ya, bi ghairi gunnah sama, ya. Bi ghairi dengan tidak artinya, dengan tidak digunakan, ya. Tsani idghamun bi ghairi gunnah. Dan yang kedua adalah dimasukkan dengan cara bi ghairi gunnah, dengan cara tidak digunakan, tidak didengungkan, ya. Apa saja dia? Fil lami warra. Itu lam dengan ro. Ya, lam dengan ro. Nah, di sini ada tekanan summa karironna. Dan ro ini benar-benar diperhatikanlah sifat takrirnya. Jangan sampai dia misalnya mitrabbihim atau mirrabbihim atau dia misalnya bisa bilang R mirrabbihim misal atau misal Bismillahirrahmanirrahim bisa R tapi bacanya Bismillahirrahmanirrahim atau misalnya mir rabbihim nah bukan takrir itu maksudnya bergetar terulang R mirrah mirrah mir 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 R bukan mir 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 bukan bukan cadel bukan padahal tidak cadel tapi sengaja dicadelkan maka misalnya ro yang basmalah Bismillahirrahmanirrahim nirrahim nir 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 bukan begitu nir 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 arro arro ya jadi ro tidak ro itu summa karironnah ya maka dan kemudian perhatikanlah sifat takrirnya sifat bergetarnya itu takrir artinya terulang terulang takrir itu terulang ya nah jadi summa karironnah perhatikan pengulangannya huruf huruf ro ya jangan sampai dia tidak terulang nah baik misalnya dia apa arro dengan tidak mengulangnya bin rabbihim mir rabbihim mirra bukan mir rabbihim mir bukan ro itu ya sering saya dengar teman-teman yang dulu ya dulu ro-nya itu dia ya orang cadel ya bukan cadel ro itu bergetar ya makanya nih disebutkan dalam matan ini setelah kita mengetahui lam dengan ro tidak digunakan maka ditekankan summa kariron kemudian baguskan dia takrirnya sempurnakan takrirnya takrir itu adalah sifat daripada huruf ro dan takrir artinya berulang ya ro itu dia berulang r ya bukan bukan Bismillahirrahmanirrahim bukan ada misalnya Alhamdulillahi Rabbil apa ya jangan jangan cadel-cadel ya karena bukan untuk cadel-cadelan nah ya. Banyak ya para muqarri Bismillahirrahmanirrahim nirrahim bukan nirra arra r ya makanya ditekankan di sini ya ya filami ra summa karirannah dan ro'yat jelaskan sifat takrirnya jangan sampai dia tidak jelas sifat takrirnya nah baik sampai di sini bisa difahami teman-teman Ustadz, boleh izin bertanya? boleh
Kalau yang untuk ro yang tadi seperti Ustadz bilang apa agak cadel itu biasanya kondisinya kenapa ya Ustadz? Karena di sini juga banyak eh, apa ro yang dibaca seperti itu, terus cara membenarkannya tuh kadang saya suka bingung itu roknya saya sendiri kan kadang suka bingung itu cadel kenapa gitu. Itu Biasanya jadi apa guru-gurunya. kalau untuk posisi lidahnya apa kurang Ya, tepat posisinya. makhraj atau Ya, benar, kurang tepat makhraj. Jadi dulu hmm, dulu juga saya itu cadel, ya, dicadelkan karena guru saya ngajarin seperti itu. Setelah ketemu para masyayikh yang lain-lain, ternyata para masyayikh membenarkan, ya, saya memperbaiki, bukan membenarkan cadel, ya, memperbaiki roh saya. eh, dengan muridnya Syekh Jamal diperbaiki, dengan beliau juga memperbaikinya, dengan yang lain juga memperbaikinya. Jadi saya dulu baca Bismillah bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan irra, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kayak gitu, midrabbihim, midrabbihim. Kenapa? Kenapa harus begitu, ya? Ya. Orang bertanya saya kenapa begitu, ya, emang roh itu takrir, itunya mengulang. Kalau begini mir 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 pakai mengulang enggak, mir rabbihim mir bukan r itu di sini, r. Jadi kalau ro yang ro, r r r r r r r r r bukan kayak gini, di sini kayak gini, r r nirwa nir nir Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan dicadel-cadelkan. Jadi ya benar-benar R terulang. Tapi bukan juga dia terulangnya panjang. R, R. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu juga. Ya, R-nya gini latihannya. Ini R. Ini R, R, R. Arro, arro, arro. Dia terulang. Makanya Syekh, ya, rahimahullah menyebutkan filami warra summa karrirannah, takrirkan dengan baik, ya, takrirkan dengan baik itu sifat-sifat roh tersebut. Karena ya kayak saya bilang, ya, ulama itu nyaris seperti peramal, jadi sudah tahu kasus yang akan hadir nanti di belakangan hari itu, ya, dijelaskan di sini summa karrirannah, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Gimana? Jangan cadel, ya. Ya harus benar-benar takrir, ya. Semakir. Makna takrir kan pengulangan, mengulang. Ya, makanya roh itu dia R-nya mengulang, bukan nidhahim, nidhahim, nidhahim. Tidak ada mengulang. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, makronya tidak tepat tempatnya. Yang kedua, biasanya guru-gurunya yang dulu mengajarkan seperti itu. Pengalaman saya ini, mah. Jadi guru saya mengajarkan roh itu seperti itu. Ya, nah, wallahu taala alam. itu ujung lidahnya mungkin agak terlalu ke depan atau bagaimana Ustaz? Terlalu ke Ya, depan ya benar. berarti. Kalau ujung lidah ke depan ke sini, dia akan tidak tidak sempurna takrirnya. Nggak bisa. Belakang. R, 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 R. Baru dia sempurna. Oh iya iya Kalau ke iya. sini, Baik Ustaz. jadi kayak nggak akan bisa bergetar dia. Lama. Kalau tempatnya benar-benar tempatnya R, R, R. Bergetar dia pasti. Nah, Baik Ustaz. wallahu taala. Syukran Ustaz. Nah, afwan, wallahu taala alam. Nah, itu yang sekarang kita murojaah adalah yang kita pelajari adalah yang kedua bab idgham. Bab nun sukun dan tanwin yang diidghamkan. Saya ulangi matanya, ya. Wasani idghamun
والثاني إدغام بستة أتت في يرملون أو في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنا كما سأقول يا والثاني إدغام بستة أتت في يرملون أو في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان فلا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة يا في اللام والراء ثم كررن. Nah, ini adalah latihan atau murojah atau pelajaran kita malam hari ini, yaitu bab tentang idgham. Nah, mungkin sampai di sini boleh bab idgham dulu, atau mau lanjut lagi bab berikutnya, atau mau satu bab dulu. Saya tergantung teman-teman. Kalau masih oke, kita lanjutkan bab, habiskan semuanya kayak dulu sistem belajarnya TITA tuh, ngebul. Kalau sekarang lebih enak, lebih santai, karena mungkin mohon maaf ada yang faktor usia mungkin ya, dan lain sebagainya. Mau ngebut aja. Silakan teman-teman, mau kita Jangan lanjutkan. Ustaz, susah nanti ngapalnya Ustaz. Baik, berarti kita cukupkan kalau begitu. Kita semalam ini kita materinya satu. Nah, besok pekan depan kita materinya dua ya. Berarti ya wasalisul iqlabu 'inda al-ba'i dan warrabi'ul ikhfa 'inda al-fadil. Insyaallah kita dua bab di malam Sabtu yang akan datang. Wa barakallah wafikum, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jadikan pahala bagi tuan dir dan juga bagi teman-teman yang ada uzur syar'inya. Mudah-mudahan Allah tetapkan sebagai pahala, karena mudah-mudahan juga amal istiqamah sehingga Allah tetapkan sebagai pahala. Baik, kita cukupkan teman-teman. Saya kembalikan ke Kang Andi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomah dan kebaikan. Ya Allah, marzuqna istiqomah. Mudah-mudahan Allah ya memberikan kita keberkahan usia, ya, keberkahan harta, keberkahan keluarga, dan mudah-mudahan juga kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keinginan kita adalah ma'asafarah kiramin bararah, bersama malaikat yang mulia, dan tentunya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadza wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak Ustaz sudah memaparkan syarah dari Tuhfatul Atfal ya sampai dengan bab idgham. Semoga teman-teman senantiasa bisa mengikuti dengan baik dan bisa memahami apa yang disampaikan ya. Sepertinya insyaallah paham Ustaz, karena ditanya sudah paham Ustaz, insyaallah tidak ada yang nanya. Alhamdulillah, masya Allah. Pintar. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, itu insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan talaki bacaan Al-Quran kita, tentunya bersama guru kita Ustaz Nurdin Anhar. Ya, insyaallah Ustaz biasa ya. Insyaallah. Insyaallah. Nah, insyaallah saat Insyaallah. besok tentunya di jam yang sama ya, insyaallah jam 8. Ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bergabung. Baik, sekali lagi terima kasih banyak buat Ustaz dan juga buat semua teman-teman yang hadir. Jazakumullahu khairun katsira. Ya, semoga menjadi pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin, dan selamat beristirahat. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.